Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Febiola dengan NIM 19136036, Prodi Geografi NK, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial overlay peta fungsi kawasan. Di sini kita akan mengoverlay peta lereng, peta jenis tanah, dan peta curah hujan agar mendapatkan peta fungsi kawasan. Langkah yang pertama yaitu kita meng-add data jenis tanah dan lereng dan juga curah hujan. Sebelumnya kita dapat cek data atribut pada layer curah hujan, layer jenis tanah maupun layer lereng dengan klik kanan pada layer lalu open atribut tabel. Pada atribut tabel itu akan kita masukkan nilai skor berdasarkan klasifikasinya. Selanjutnya, tambahkan data skor yang ada di Word tadi dengan open atribut tabel, lalu buat tabel baru dengan klik tabel option, lalu add field. Pada name, isi dengan skor curah hujan. Untuk tipenya nanti kita buat double, lalu klik OK. Langsung saja pindahkan nilai skor pada atribut tabel, yaitu karena curah hujannya itu adalah 11, maka kita pindahkan yaitu 10 nilai skornya dengan klik editor lalu start editing. Apabila telah selesai, stop editing kembali, save, lalu kita close saja. Lakukan juga pada layer jenis tanah, open atribut table, lalu kita lihat pada Word nilai skornya. Langsung saja kita klik tabel option lalu add field, lalu pada name isi dengan skor jenis tanah dan tipenya yaitu double, lalu klik OK. Kemudian kita klasifikasikan nilai skornya, lalu klik editor, kita mulai start editing. Sangat PK 75 dan begitupun seterusnya sesuai dengan klasifikasi nilai skor yang ada di Word. Apabila telah selesai, kita stop editing, lalu yes, lalu kita close saja. Lakukan hal yang sama pada layer lereng, kita buat nilai skornya.
Dan apabila skor telah terisi semua, kita stop editing kembali, lalu save, lalu kita close. Lalu cek kembali data atributnya. Apabila ada skor yang sama, kita lakukan penggabungan data atau datanya diringkas dengan cara di dissolve. Ini adalah contoh data yang sama. Skor curah hujannya 10. Kita dapat melakukan dissolve dengan klik geoprocessing, lalu klik dissolve, lalu masukkan layer curah hujan pada input feature. Kemudian atur penyimpanannya dan beri nama misalkan curah hujan dissolve. Lalu klik save. Pada dissolve field, centang skor curah hujan, lalu klik OK. Tunggu proses dissolve selesai. Setelah selesai, kita dapat cek kembali tabel atributnya dan hasilnya akan ringkas setelah kita melakukan dissolve. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada layer jenis tanah. Input feature-nya kita isi dengan layer jenis tanah, atur penyimpanannya dan beri nama jenis tanah dissolve, lalu klik save. Kemudian pada dissolve field, centang skor jenis, lalu klik OK. Dan hasil proses dissolve telah selesai. Kita cek kembali data atributnya dan hasilnya telah diringkas. Lalu kita cek kembali pada layer lereng. Ini datanya sudah diringkas, jadi kita tidak perlu melakukan dissolve. Lalu kita remove layer curah hujan yang sebelumnya, begitupun dengan layer jenis tanah. Selanjutnya proses penggabungan atau overlay dengan metode union. Data yang kita gunakan kali ini adalah jenis tanah dissolve dan lereng. Kita akan mengoverlay jenis tanah dan juga lereng sesuai dengan alurnya, yaitu peta lereng, peta jenis tanah terlebih dahulu. Lalu kita lakukan penyimpanan dan beri nama lereng X jenis tanah, lalu klik save. Selanjutnya cek atribut layer lereng X jenis tanah yang telah di overlay tadi. Lalu kita turn off tabel yang tidak diperlukan. Kita hanya memerlukan skor jenis tanah, kemiringan, dan juga tabel skor lereng. Terlihat ada skor jenis tanah yang kosong. Kita dapat menggabungkan data tersebut dengan menganalisis datanya
dengan analisis tetangga terdekat dengan metode merge. Lalu kita cek saja poligon yang kosong itu, misalnya ini adalah 5, fit 5 terletak di sana, jadi data analisis tetangganya adalah 10. Kita dapat menggabungkannya dengan klik editor start editing, lalu lereng X jenis tanah, konten saja, lalu kita merge 5 fit 5 ke 10. Data sudah digabungkan dengan analisis tetangganya yang terdekat. Kita lakukan juga pada daerah yang sama yang nilainya skor jenisnya kosong. Di sini ada 3 dengan tetangganya, kita merge juga. Lakukan hal yang sama pada skor jenis yang kosong. Di sini ada juga skor yang kosong, misalnya 1. Kita merge juga hingga skor jenis yang kosong yang tadi dapat terisi dengan data analisis tetangga terdekatnya. Apabila telah selesai, lakukan stop editing lalu save. Ini adalah datanya yang telah diringkas tadi atau digabung tadi dengan metode merge. Terlihat juga ada data yang sama, maka kita dapat meringkasnya kembali dengan metode merge. Contohnya saja skor jenisnya 30, skor lerengnya 100, dan itu banyak sekali tabelnya, maka kita ringkas dengan metode merge. Langsung saja kita ringkas. Kita select terlebih dahulu data yang sama, skor jenisnya 30, skor lerengnya 100, lalu kita merge. Lalu klik editor, start editing, pilih lereng X jenis tanah, klik OK, continue, lalu pilih merge. Maka data akan diringkas. Lakukan hal yang sama pada data yang skor jenis dan skor lerengnya sama hingga selesai.
Setelah selesai, dapat melakukan stop editing lalu klik save. Lalu close saja tabel atributnya. Kemudian kita mengoverlay lereng X jenis tanah dengan layer curah hujan dengan metode union. Dengan klik geoprocessing lalu pilih union, lalu input feature-nya dengan lereng X tanah dan curah hujan yang telah di dissolve, lalu atur penyimpanannya dan beri nama overlay Mande karena kawasan yang akan kita buat adalah peta fungsi kawasan Mande. Lalu klik save, lalu OK. Tunggu proses union hingga selesai. Kemudian cek atribut tabelnya pada layer overlay Mande karena ada data atau skor yang kosong. Terlihat ada data yang kosong. Kita turn off terlebih dahulu tabel-tabel yang tidak diperlukan. Ini adalah contoh data-data yang kosong. Pada skor curah hujan ada yang kosong. Kita buat saja dengan rata-ratanya yang telah dibuat sebelumnya, yaitu 10, karena sudah terlihat pasti di sana juga 10. Dengan klik editor start editing lalu buat 10. Kemudian kita akan melakukan merge atau gabungkan data-data yang sama atau data-data yang skor jenisnya, skor lerengnya yang sama. Agar lebih mudah, kita turn off saja tabel yang tidak diperlukan. Terlihat data yang kosong juga. Terlihat data yang kosong. Kita lakukan analisis tetangga terdekat. Sepertinya fit 2 analisis tetangga terdekatnya sepertinya 5. Maka kita lakukan start editing lalu pilih merge lalu kita gabungkan. Kemudian untuk data yang nilai skornya sama, kita juga dapat melakukan merge atau gabungkan. Di sini terlihat ada beberapa data yang sama. Kita merge saja dan lakukan hal yang sama pada data selanjutnya hingga data-data tersebut benar-benar telah ringkas.
lalu terlihat ada data yang kosong, maka kita lakukan juga analisis tetangga terdekatnya. Sepertinya fit 2 sama dengan tetangganya, itu fit 7. Kita merge saja, lalu klik OK. Maka data sudah terlihat ringkas. Setelah selesai, kita stop editing, lalu klik yes. Kemudian kita akan membuat tabel skor keseluruhan dengan klik tabel option, lalu add field, lalu pada name kita beri nama skor keseluruhan. Untuk tipenya double, lalu klik OK. Kemudian kita juga menambahkan tabel keterangan. Lakukan hal yang sama dengan add field, beri nama keterangan, lalu tipenya tipe teks, karena ini adalah merupakan keterangan. Untuk mencari skor keseluruhannya secara otomatis, kita dapat menjumlahkan semua skor, yaitu dengan klik file kalkulator, lalu kita masukkan skor tanah ditambah skor lereng, lalu ditambah dengan skor curah hujan, lalu klik OK. Maka skor keseluruhan akan terisi secara otomatis. Kemudian kita melakukan mengisi keterangan. Untuk mengisi keterangan tersebut kita dapat melakukan secara otomatis dengan klik tabel option, lalu pilih select by attribute, lalu kita double klik skor keseluruhan. Di sini kita akan membuat keterangan fungsi penyangga, yaitu kita lihat terlebih dahulu pada Word. Fungsi penyangga itu nilainya, rentangan nilainya yaitu 125 hingga 174. Maka kita pindahkan pada select by attribute dengan rumus lebih dari 125, lalu N, lalu skor keseluruhan, lalu kecil dari 175, kemudian kita apply-kan. Setelah itu terlihat data yang terselect dengan rentangan data 125 hingga 175. Lalu kita open file kalkulator, lalu beri keterangan nantinya penyangga, karena rentangan tersebut adalah fungsi kawasan penyangga.
Maka hasilnya tabel keterangan akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai skornya dengan rentangan 125 hingga 174. Selanjutnya kita akan melanjutkan isi keterangan dengan rentangan angka 75 hingga 125 dengan rumus skor keseluruhan lebih dari 75 lalu N, lalu skor keseluruhan kembali, lalu buat kecil dari 125, lalu kemudian kita apply-kan. Maka terselect data rentangan 75 hingga 125. Kemudian kita pilih field kalkulator, lalu kita ubah namanya menjadi budidaya tanaman tahunan sesuai dengan data yang ada di Word tadi. Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan itu berada di rentangan 75 hingga 125. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada data yang masih kosong atau keterangan yang masih kosong. Kali ini kita akan melakukan isi keterangan dengan rentangan data lebih kecil dari 75 dengan rumus skor keseluruhan kecil dari 75 kita apply-kan, lalu pilih field kalkulator, yaitu kecil dari 75 itu ada fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Lalu kita pindahkan ke field kalkulator. Maka rentangan data kecil dari 75 sudah terisi dengan keterangan budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Lalu masih ada data yang kosong atau keterangan yang kosong, yaitu data lebih dari 175. Lalu kita buat juga rumusnya skor keseluruhan lebih dari 175, maka akan terselect otomatis, lalu pilih field kalkulator, lalu kita isi dengan keterangan lindung, lalu klik OK. Dan hasilnya tabel keterangan telah terisi semuanya secara otomatis. Setelah selesai, kita close saja tabel atributnya. Selanjutnya menggabungkan kembali, yaitu klik geoprocessing, pilih dissolve, lalu pada input feature-nya nanti kita masukkan layer overlay Monday, kemudian output feature class dengan mengatur penyimpanannya, dan kemudian
kemudian beri nama overlay fix karena data overlay-nya telah selesai kita lakukan. Lalu klik OK. Kemudian pada dissolve fill isi atau centang keterangannya, lalu klik OK. Kemudian kita dapat cek kembali data atributnya, dan ternyata datanya sudah terkategorikan atau sudah terkelompok. Kemudian langkah terakhir kita akan melakukan simbologi pada overlay Monday agar tampilannya lebih menarik dan juga kawasannya lebih mudah dibedakan dengan yang lainnya, yaitu dengan klik kanan layar overlay fix tadi, kemudian pilih properties, lalu simbologi, lalu pilih kategoris, lalu pada value fill isi dengan keterangan, lalu klik add all values, lalu atur warnanya. Karena hutan lindung merupakan data yang tertinggi, kita letakkan di atas. Setelah selesai mengatur warnanya, klik OK. Maka hasilnya akan terlihat bahwa kawasan tersebut telah terkategorikan berdasarkan warnanya. Terlihat warna hijau pekat adalah kawasan hutan lindung, lalu hijau muda adalah kawasan penyangga, orange adalah budidaya tanaman tahunan, lalu merah adalah budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Sekian tutorial dari saya ucapkan terima kasih.